Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 641, Apakah Aku Sendirian? Kolam dingin berusia ribuan tahun. Yunran memperoleh informasi penting lainnya dari Mo Beiyuan dan terus memikirkannya dalam pikirannya, mencoba mengingat sesuatu melalui kolam dingin berusia 1000 tahun ini. Namun, kenangan saat itu seakan tertutup kain hitam. Dia tidak dapat mengingatnya. Yunran tidak bertanya lebih jauh dan menyuruhnya membawanya ke kolam dingin berusia ribuan tahun di Black Crow Demon Mountain. Dia ingin melihat apa yang bisa dia ingat dari tempat kejadian itu terjadi di lingkungan tertentu. Di Black Crow Demon Mountain yang gelap gulita, burung gagak mengepakkan sayapnya dan berkokok. Mereka terbang melewatinya di senja hari, membuat gunung yang sepi dan dingin itu tampak semakin sunyi. Burung gagak itu benar-benar hitam, dan ukurannya sedikit lebih besar dari burung gagak biasa. Mereka berhenti berkelompok di bebatuan bergerigi atau di dahan pohon murbei yang tinggi. Mata mereka yang berwarna darah diliputi cahaya yang tidak nyaman saat mereka melihat ke arah Yunran dan Mo Beiyuan. Yunran mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekelompok besar burung gagak hitam. Keduanya tiba di danau dingin berusia 1000 tahun yang tersembunyi di pegunungan sebelum senja. Itu adalah lembah yang sangat terpencil. Kerutan halus Yunran semakin dalam, dan bibir merah mudanya bergerak. Dia menatap ke kolam yang dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku sangat konyol saat itu. Saya tidak memiliki kekuatan spiritual yang berkembang sama sekali. Apakah orang lemah seperti itu lari ke kedalaman pegunungan sendirian? Ini sungguh tidak masuk akal. Belum lagi kenapa dia lari ke pegunungan yang dalam, bahkan apakah dia bisa berlari dengan kakinya adalah sebuah masalah. Yunran berjalan-jalan di sekitar kolam yang dingin sebentar. Dia berpikir keras lagi. Tempat ini sangat tersembunyi sehingga terlihat sangat sedikit orang yang pernah ke sini. Jika seseorang tidak perlu menggunakan kolam dingin, orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Pemilik asli dari tubuh itu sangat konyol saat itu sehingga dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu danau dingin berusia 1000 tahun itu. Kalau begitu, apakah aku sendirian saat kamu melihatku? Yunran curiga seseorang sengaja mengirim hosti ke Mo Beiyuan. Apa motif orang itu? Mata Mo Beiyuan menjadi gelap saat dia menatap permukaan air yang tenang dan berpikir keras. Saat itu, dia disiksa oleh racun parasit aneh itu. Dia telah mencoba segala macam metode dan memakan semua jenis pil penawar racun. Rasa sakitnya baik-baik saja, tetapi perasaan ingin menemukan seorang wanita yang tak terlukiskan sulit untuk ditekan. Tubuhnya terasa panas dan tidak nyaman, sehingga ia hanya bisa menemukan kolam dingin untuk meredakan gejala tersebut. Selain itu, ia ingin menghindari keramaian dan wanita. Bahkan penjaga rahasia yang mengikutinya diusir olehnya. Dia hanya khawatir ketika dia tidak sadar, dia akan tunduk pada fudo sialan ini dan meminta penjaga rahasia membantunya menemukan wanita untuk menyelesaikan masalahnya. Di saat yang sama, dia juga khawatir penjaga rahasia di sampingnya akan memikirkannya dan mengirim seorang wanita kepadanya ketika dia tidak sadarkan diri. Mo Beiyuan ingat bahwa dia telah menemukan kolam dingin ini dan tinggal di dalamnya untuk sementara waktu. Perasaan di tubuhnya juga tidak mereda. Dia menyadari bahwa kolam dingin ini tidak berpengaruh pada racun Gu di tubuhnya. Mungkin karena dia meminum terlalu banyak obat penawar, dia tidak bersemangat. Dia bersandar di kolam yang dingin dan sepertinya jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah benda lunak mendekat. Tepat setelah itu, dengusan lembut memasuki telinganya. Pada saat itu, dia hampir menjadi gila karena racun Gu. Bagaimana dia masih memiliki rasionalitas? Bab 642, Gigitan. Yunran tahu bahwa wanita yang dibicarakannya adalah tuan rumah, bukan dia. Saat dia menceritakan hal-hal ini, dia pasti merasa sedikit tidak nyaman. Tapi untuk mendapatkan kembali ingatannya, dia hanya bisa mendengarkan. Jadi, selain aku, tidak ada orang lain. Nio Beiyuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah dia sendirian. Saat itu, dia tidak sadar, jadi dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tentu saja, dia tidak yakin apakah ada orang lain di sekitarnya. Jika dia masih punya rasionalitas, dia tidak akan menyakitinya saat itu. Mo Beiyuan senang bahwa wanita saat itu adalah dia dan bukan orang lain. Ran,
Aku tahu aku sudah mengatakan beberapa hal berkali-kali, tapi aku tetap ingin meminta maaf padamu. Jika bukan karena hal keji yang kulakukan saat itu, kau dan kedua pak kecil itu tidak akan terlalu menderita. Yunran menghindari tatapannya yang panas dan penuh kasih sayang dengan mata berkedip-kedip karena dia tahu bahwa orang yang dibicarakannya bukanlah dia sama sekali. Karena kecelakaan ini, bukan dia yang dirugikan. Lalu apa yang salah denganku saat itu? Maksudku, dalam keadaan normal, meskipun aku sedikit bodoh saat itu, aku seharusnya menangis ketika menemui hal seperti itu, kan? Yunran curiga seseorang telah membius tuan rumah dan mengirimnya ke Mo Beiyuan. Maka masalah ini harus diselidiki lebih lanjut. Ingatan Mo Beiyuan tidak buruk, tapi dia benar-benar tidak dapat mengingat situasi itu dengan jelas. Kami bersama sepanjang malam. Awalnya kamu tidak menangis, tapi kemudian menurutku kamu menangis. Kamu bahkan bersandar di bahuku dan menggigitku. Ngomong-ngomong, saat kamu menangis di pelukanku, kamu bilang kamu akan menebas itu dengan pisau. Kamu bilang kamu akan meledakkan kepalaku atau semacamnya. Yunran terdiam. Yunran lebih tahu dari siapapun seperti apa tuan rumah itu. Dia pemalu, rendah diri, dan bodoh. Dia diintimidasi di keluarga Yun dan di jalanan luar. Dia sama sekali tidak tahu cara memarahi orang. Saat dia diintimidasi, dia hanya akan bersembunyi dan menangis. Mengapa kata-kata vulgar seperti, "Aku akan menebasmu," dan "Aku akan meledakkan kepalamu," terdengar seperti apa yang sering dia ucapkan? Sebelum kiamat, dia juga seorang gadis yang lembut. Namun, di lingkungan apokaliptik, dia berurusan dengan zombie sepanjang hari, dan dia menjadi bos markas. Dia tidak mungkin menangis di depan bawahannya. Oleh karena itu, terkadang, dia mengucapkan beberapa kata vulgar. Mo Beiyuan, apakah kamu yakin aku mengucapkan kata-kata ini ketika aku menangis saat itu? Entah kenapa, perasaan aneh terlintas di benak Yunran. Seolah-olah orang yang tinggal bersamanya di sini bukanlah tuan rumah, melainkan dia. Benih keraguan muncul dari tanah, dan Yunran mengungkapkan ekspresi bahagia. Mo Beiyuan, pikirkan lagi. Apakah aku sangat mirip dengan diriku yang sekarang? Mo Beiyuan tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi begitu gelisah. Dia menatapnya dengan tenang, kebingungan melintas di matanya. Apakah kamu terlihat seperti kamu saat itu? Ran, apa maksudmu? Maksudku, apakah saat itu aku terlihat normal, ataukah aku terlihat sedikit konyol? Selain menggigitmu dan mengancam akan menebasmu, apakah aku mengatakan hal lain? Atau apakah aku melakukan sesuatu? Yunran terdengar cemas. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan kembali ingatan pemilik aslinya. Siapa yang tahu kalau keadaan akan menjadi semakin kacau sekarang? Bab 643, satu pukulan lagi di kepala dan kamu akan sembuh. Mo Beiyuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berbicara lagi. Menurutku kamu juga mengatakan bahwa kamu sangat menyukaiku karena aku tampan. Yunran terdiam. Pembawa acara mungkin tidak akan memuji dia karena tampannya saat itu. Mengapa Yunran terdengar sangat mirip dengannya? Bagaimanapun, wajah Mo Beiyuan benar-benar didasarkan pada selera estetikanya. Apa sebenarnya kata-kataku? Alasan mengapa Yunran ingin mendengar kata-kata aslinya adalah karena dia ingin mengetahui dari kata-kata dan nadanya apakah itu dia atau pemilik aslinya. Mo Beiyuan bingung. Dia menatapnya dengan mata yang berbeda dan tersenyum tak berdaya. Ran, apakah kata-kata ini sangat penting? Yunran mengangguk. Ini sangat penting. Jadi, pikirkan lagi. Mo Beiyuan meliriknya, matanya gelap dan tidak bisa dibaca. Dia memegang dagunya dan terdiam beberapa saat. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, mungkin saya dapat mengingat lebih banyak. Yunran buru-buru mengangguk. Bekerja sama. Saya bersedia bekerja sama. Jadi, bagaimana dia harus bekerja sama? Yunran mengedipkan matanya yang jernih dan berair dan menatapnya dengan samar. Mo Beiyuan mendekatinya selangkah demi selangkah dan melingkarkan lengan panjangnya di pinggangnya. Suaranya rendah dan serak. Ran, ini tempat pertama kali kita bertemu. Jika saya bangun lebih awal dan sadar, kita mungkin tidak akan melewatkan waktu bertahun-tahun. Yunran hanya ingin tahu apakah orang yang bersamanya saat itu adalah tuan rumah atau dirinya sendiri. Hal ini sangat penting baginya, tapi dia tidak bisa memberitahunya. Mo Beiyuan, tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi saat itu, jadi kamu tidak perlu mengingatnya.
Baik dia maupun pemilik asli tubuh tersebut tidak dapat menyalahkannya atas hal ini. Jelas sekali bahwa seseorang telah merencanakan ini di balik layar. Jari ramping Mo Beiyuan mencubit dagunya yang seputih porselen. Bibir tipisnya menekan ke bawah dengan lembut, menggodanya dengan cara yang familiar. Ran, saat kita di sini saat itu, kita melakukan banyak hal yang lebih intim. Bagaimana Yun Ran bisa menahan godaannya? Setelah berciuman, dia berbaring di bahunya dan terengah-engah. Mo Beiyuan, menurutmu apakah kepalaku harus dipukul? Dalam keadaan normal, jika saya kehilangan ingatan, saya dapat pulih setelah kepala saya terbentur. Yun Ran ingin mendapatkan kembali bagian ingatannya yang hilang lebih dari sebelumnya. Namun, mereka berdua sudah lama berada di sana sehingga Mo Beiyuan mengingat semua yang dia bisa. Namun, hal itu tidak mengembalikan kenangan apapun pada Yun Ran. Yun Ran sedikit kesal. Mo Beiyuan tidak mengerti mengapa dia begitu terobsesi dengan ingatannya saat itu dan bahkan memikirkan metode seperti itu. Ran, kenangan itu tidak penting. Anda tidak perlu mengingatnya. Tidak apa-apa, selama kamu baik-baik saja dan berada di sisiku. Yun Ran menjawabnya. Namun, dia mengingat semua yang dapat diingat oleh pemilik asli tubuh tersebut. Pertama-tama, mengapa pemilik asli jenazah tersebut muncul di Dajing? Itu karena putra mahkota benua timur, Mo Jinyu, dan Yun Qingqing datang ke Dajing untuk berpartisipasi dalam sesuatu. Saat itu, tuan rumah mengagumi putra mahkota dan ingin mengikutinya. Untuk beberapa alasan, Yun Qingqing mengatakan sesuatu di depan Mo Jinyu dan membawa pembawa acara kemari. Dalam perjalanan, tuan rumah yang sedikit bodoh menjadi sasaran perundungan dan ejekan semua orang. Setelah sampai di Dajing, Mo Jinyu sama sekali tidak mempedulikan tuan rumah. Hari itu, tuan rumah sangat lapar dan tidak nyaman, jadi dia berlari keluar sendiri dan berjalan-jalan di jalanan untuk mencari makanan. Bab 644, Seseorang mengirimku ke Padam. Yun Ran mencari kenangan terakhir tuan rumah. Dia pingsan karena kelaparan di jalan dan bahkan diperlakukan sebagai pengemis. Saat dia melarikan diri, kepalanya terbentur. Lalu, ada kenangan kabur di benaknya. Itu tentang hutan. Tampaknya ada bayangan hitam dan tangisan aneh. Menurut Timelin, saat itulah dia bertemu Mo Beiyuan. Itu adalah bagian dari ingatannya yang hilang tanpa alasan. Kenangan berikutnya adalah pemilik aslinya terbangun di pegunungan dan menyadari bahwa seluruh tubuhnya kesakitan. Dia mengira dia telah dipukuli. Dia tidak mengambil hati sama sekali. Kemudian, ketika dia mengikuti Yun Qingqing dan yang lainnya kembali, tidak ada yang menyadari kelainan pada tubuhnya. Lagi pula, tuan rumah sering diintimidasi. Dia penuh luka dan pakaiannya kotor dan robek. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya. Apa yang terjadi setelah itu sangat jelas. Ketika dia kembali, perutnya berangsur-angsur membesar. Baru pada saat itulah keluarga Yun mengetahui bahwa keluarga Yun sama sekali tidak peduli siapa yang menginya. Mereka mengira ada pengemis gila yang menyerang ketika dia keluar. Oleh karena itu, muncullah rumor yang tidak menyenangkan tersebut. Di mata orang-orang dari keluarga Yun, dengan penampilan pemilik aslinya saat itu, mustahil bagi ayah dari dua orang paket kecil itu menjadi orang penting. Dia adalah seorang pengemis atau rakyat jelata. Sebenarnya, meskipun hostinya bodoh, dia tahu bahwa tubuhnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia juga tahu bagaimana melindungi kepolosannya. Yun Ran telah mengukur jarak antara kota Kekaisaran Dajing dan Gunung Iblis Gagak Hitam, kedua lokasi tersebut dianggap tidak dekat. Ketika pemilik aslinya hilang, atau lebih tepatnya, ketika dia kehilangan ingatannya, mustahil baginya untuk berjalan ke kolam dingin ini dalam keadaan linglung. Mo Beiyuan, seseorang membawaku ke sini saat itu. Seseorang mengirimku kepadamu. Yun Ran menjelaskan analisisnya. Orang ini seharusnya bukan Mo Jinyu dan Yun Qingqing karena mereka tidak tahu bahwa aku sama sekali kehilangan kepolosanku di sini. Mereka juga tidak tahu bahwa ayah dari dua orang paket kecil itu adalah kamu. Tuan rumah tidak memiliki musuh saat itu, jadi orang di balik ini harus menargetkan Mo Beiyuan. Jika orang ini adalah musuh Mo Beiyuan, pasti ada banyak. Yun Ran berjongkok di tanah lagi dan menggambar dengan dahan kecil. Seharusnya bukan nona hantu Gu yang meracunimu. Jika itu dia akan melakukannya sendiri saat kamu kehilangan kendali atas kesadaranmu. Bukankah ini yang dia inginkan?
Yunran mencoret Nona Han Tugu. Dia mengangkat tangannya dan menuliskan nama orang lain. Mu Qingli. Seharusnya bukan dia. Meski aku baru bertemu wanita itu satu kali, aku bisa merasakan kebencian dan kecemburuannya terhadapku. Dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan membiarkanmu menyentuh wanita lain di depannya. Itu juga bukan dia. Yunran memotong Mu Qingli dengan dahan. Para penjaga rahasia juga bisa dilenyapkan. Thunderbolt dan yang lainnya setia kepada Anda. Bahkan jika mereka ingin mengirimimu seorang wanita untuk menyembuhkan racun parasit, mereka tidak akan mengirimku ke sana. Lagi pula, di mata Thunderbolt dan yang lainnya, wanita biasa tidak layak menjadi tuan mereka. Saat itu, penampilan pemilik aslinya hancur. Sosoknya kurus dan keriput. Para penjaga rahasia pasti tidak akan memilihnya. Jadi, siapa lagi yang tahu kalau kamu diracuni oleh Fudo? Pikirkan baik-baik. Yunran mengangkat wajahnya yang seukuran telapak tangan dan menatapnya dengan matanya yang jernih dan indah. Bab 645, apakah dia akan membuatnya menjadi suami yang istrinya TDK setia? Mo Beiyuan mengangkat lengannya dan mengusapkan telapak tangannya ke bagian atas kepalanya. Dia tersenyum penuh kasih sayang. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba memikirkan hal seperti itu? Alis Yunran yang berkerut tidak mengendur. Dia harus menyelidiki masalah ini. Karena hal ini tidak hanya terkait dengan racun Gu di tubuhnya, tapi juga beberapa rahasia di tubuhnya. Yunran memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan senyuman manis muncul di bibirnya. Mo Beiyuan, menurutmu apakah itu dilakukan oleh penguasa kota-kota itu? Tuan kota apa? Mengapa ada penguasa kota yang lain? Mo Beiyuan tidak mengerti apa yang dia maksud. Yunran dengan cepat menjelaskan padanya, itu tuan kota itu. Tuan kota yang dinikahi Mu Qingli. Pikirkan tentang itu. Bukankah nyonyanya menyukaimu? Dia bahkan berlari ke arah Anda dan ingin menawarkan dirinya untuk mendetoksifikasi Anda. Dia akan menjadikannya suami yang istrinya tidak setia. Seorang pria tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Namun, dia sangat mencintai Mu Qingli dan tidak akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia mengincarmu dan datang untuk membalas dendam padamu. Mo Beiyuan sangat mengagumi kepala kecilnya. Dia bahkan mengeluarkan tuan kota lama yang menikahi Mu Qingli. Dia dengan lembut menjentikkan dahinya dengan jarinya. Apa yang Anda pikirkan? Kediaman tuan kota tua itu memiliki banyak istri dan selir. Mu Qingli hanyalah alat yang dinikahinya. Bagaimana Anda tahu? Apakah kamu sangat akrab dengan tuan kota yang lama? Karena Yunran sekarang ragu, dia ingin mengikuti jalur penyelidikan ini. Mo Beiyuan tertawa. Tatapannya tertuju pada wajah seukuran telapak tangan dan dia menariknya ke dalam pelukannya. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam padaku, dia tidak akan mengirimmu ke sini. Mata Yunran berbinar seperti bintang. Dia luar biasa cantik. Bibir merah kecilnya berwarna merah muda alami, dan ada titik merah kecil di tengahnya. Dia mengerutkan bibirnya dengan lembut, memperlihatkan kelembutannya. Begitu Mo Beiyuan mendekatinya, dia ingin menciumnya. Jakunnya terangkat. Apakah menurutmu dia mengirimmu ke sini untuk membalas dendam atau membayar hutang budi? Dia jelas tahu bahwa dia diracuni dan tidak sadarkan diri. Membunuh atau mengebiri dia lebih baik daripada mengiriminya seorang wanita. Yunran bersenandung pelan. Bulu matanya yang ramping sedikit diturunkan, menutupi mata dan alisnya. Dia menunduk dan merenung dengan serius. Itu benar. Jika dia ingin membalas dendam padamu dan membuat Mu Qingli berhenti mencarimu di masa depan, bukankah lebih baik mengebirimu saat kamu diracun? Lalu apa motif orang di balik ini? Yunran benar-benar bingung. Dia adalah seorang wanita muda yang menganggap dirinya cukup pintar. Namun, dia bingung dengan pertanyaan seperti itu. Karena kita sudah sampai di sini, ayo jalan-jalan di sekitar area ini dan lihat apakah kita bisa mengingat sesuatu. Yunran membuang dahan kecil di tangannya dan berjalan mengitari kolam yang dingin. Mo Beiyuan mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Setelah malam tiba, di bawah sinar bulan, gadis kecil di depannya meringkuk seperti peri di bawah bulan. Dengan pinggangnya yang lembut dan ramping serta matanya yang jernih, cahaya bulan yang lembut menjadi pelapisnya. Hal ini membuat Mo Beiyuan mengingat beberapa adegan lagi. Itu adalah adegan sentimental mereka berdua di kolam yang dingin. Gadis kecil itu menggigil karena dinginnya air dan terus mengusap dadanya, ingin menyerap kehangatan tubuhnya. Dia tidak ingat penampilannya saat itu,
Tapi dia ingat adegan dia memutar tubuhnya dengan genit di pelukannya dan merintih. Dan tanda lahir khusus di tubuhnya. Bab 646, tentu saja aku istrimu. Kesadaran Mo Beiyuan saat itu kabur. Ketika tubuh lembutnya membungkuk, dia tidak bisa mendorongnya menjauh apapun yang terjadi. Pengendalian diri yang begitu dibanggakannya pada masa toleransi itu seolah-olah muncul pada saat itu juga. Tubuhnya berbeda dari orang biasa dan dia memiliki kultivasi yang luar biasa. Bisa dibayangkan betapa buruknya dia menindasnya saat itu. Tidak heran dia terus memanggilnya. Dia bahkan ingin memotongnya. Saat Mo Beiyuan memikirkannya, dia memegangi dahinya dan menghindari tatapan jernih gadis kecil itu. Yun Ran tidak menemukan apapun di dekat kolam yang dingin, jadi dia pergi mencari tebing tempat dia jatuh ketika dia bangun. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di sini. Setelah bertahun-tahun, tidak ada lagi jejak tersisa di tebing yang bisa dia temukan dan berikan bantuan yang berguna. Aku kehilangan ingatanku karena aku tidak sengaja terguling dari tebing. Yun Ran menjulurkan lehernya dan melihat ke tebing yang tinggi. Itu tidak rendah. Tuan rumah sungguh beruntung. Dia hanya mematahkan kepalanya. Tidak, itu tidak benar. Sekarang, sulit untuk mengatakan apakah orang yang tidur dengan Mo Beiyuan sepanjang malam adalah tuan rumah atau dirinya sendiri. Keduanya tidak dapat menemukan petunjuk apapun di Gunung Iblis Gagak Hitam, jadi mereka berangkat ke tempat kedua. Tempat di mana Mo Beiyuan tinggal setelah dia diracun. Meskipun keduanya menyembunyikan identitas mereka dan bergerak, mata Mo Beiyuan benar-benar menarik perhatian. Ditambah dengan naga terbang bersayap merah, sulit untuk tidak menarik perhatian setelah memasuki kota Kekaisaran Dajing. Mo Beiyuan, ayo coba tutupi mata ungumu. Bagaimana menurutmu? Mo Beiyuan membiarkan tangan kecilnya bermain di wajahnya. Yun Ran tidak menyangka orang ini begitu tampan bahkan dengan penutup mata hitam jelek di salah satu matanya. Bibir tipisnya melengkung. Profil sampingnya yang tampan terlalu tampan di bawah cahaya. Mata hitamnya yang tidak terhalang sedikit terangkat, membawa sedikit kecerobohan dan kemalasan. Dia tampak lebih misterius dan jahat dari sebelumnya. Yun Ran berseru, mengapa kamu semakin menarik perhatian setelah memasang penutup mata? Ini terlalu tidak ilmiah. Kenapa kamu tidak mengubah gaya rambutmu juga? Identitas Anda saat ini adalah seorang pemburu di pegunungan. Bagaimana tentang itu? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana bisa ada pemburu yang begitu tampan? Mengapa kita tidak menambahkan beberapa tunggul? Bagaimana dengan bekas luka atau semacamnya? Penyamaran Yun Ran juga diketahui. Namun, dia pintar. Bahkan jika dia belajar bermain, dia bisa melakukannya lebih baik daripada kebanyakan orang biasa. Mo Beiyuan tersenyum tak berdaya dan penuh kasih sayang. Ran, aku seorang pemburu di pegunungan. Bagaimana denganmu? Apa identitasmu? Tentu saja aku adalah istrimu. Suamiku, Yun Ran berkedip padanya. Istri, suami, Mo Beiyuan menyukai cara dia memanggilnya dan tersenyum lembut. Setelah menyamar, keduanya memasuki kota Kekaisaran Dajing. Tempat tinggal Mo Beiyuan 5 tahun lalu adalah sebuah penginapan yang relatif besar. Keduanya meminta kamar tamu terpencil di penginapan dan tinggal di sana. Baru kemudian Yun Ran menyadari bahwa penginapan yang ditinggali Mo Beiyuan juga merupakan penginapan tempat Mo Jinyu, Yun Qingqing, dan yang lainnya menginap. Saat kamu di sini saat itu, bukankah kamu bertemu Mo Jinyu? Awalnya, saya tinggal di sini bersama mereka, tetapi saat itu saya tinggal di gudang kayu. Siapa sangka, Yun Qingqing memberitahu tuan rumah bahwa tidak ada kamar kosong di penginapan. Hanya ada gudang kayu kecil. Haruskah dia tinggal di sana? Tuan rumah tinggal di gudang kayu di keluarga Yun, jadi dia mengangguk dengan bodoh dan pindah ke gudang kayu. Bab 647, di sini, dia bertransmigrasi. Ekspresi Mo Beiyuan menjadi gelap, dan sedikit permusuhan muncul di matanya. Mereka membiarkanmu tinggal di gudang kayu. Dia ingin bertanya mengapa dia tidak datang mencarinya. Jika dia tahu, dia tidak akan membiarkannya begitu menderita. Namun, setelah dipikir-pikir, dengan kepribadiannya saat itu, dia mungkin tidak akan mengganggunya sama sekali. Yun Ran juga memarahi Mo Jinyu dan Yun Qingqing di dalam hatinya. Mereka bisa menindas orang bodoh seperti tuan rumah. Apakah mereka tidak takut akan pembalasan karena melakukan kejahatan seperti itu? Sekarang,
Setelah dia bertransmigrasi, mereka berdua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Aku sudah membalas dendam. Mata jernih Yunran tersenyum tipis. Sudut bibirnya melengkung dan melembut. Perjalanan kembali ke tempat lama di sini mengingatkan Yunran akan banyak kenangan yang telah diabaikan oleh tuan rumah. Aku ingat sekarang, saya pernah bertemu orang aneh di sini. Orang aneh. Mo Beiyuan menyipitkan matanya, tapi tatapannya menjadi lebih tajam. Ya, benar sekali, dia orang yang aneh. Orang yang sangat aneh. Harus dikatakan bahwa pemilik aslinya adalah orang aneh yang ditemuinya. Dia bahkan terkejut dan secara naluriah memblokir bagian ingatannya ini. Oleh karena itu, ketika Yunran mengingat apa yang terjadi saat itu, dia mengabaikan ingatannya tentang orang aneh ini. Hanya pada saat inilah ingatan yang diblokir muncul kembali. Seorang pria berjubah abu-abu. Dia menutupi sebagian besar wajahnya dengan tudung. Sepertinya ada sesuatu yang tumbuh di wajahnya. Itu adalah bercak merah besar. Dia bersembunyi di bawah atap di luar gudang kayu. Aku melihatnya, dan tiba-tiba dia menghilang lagi. Petik 2. Di tengah malam, Hosti mengira dia telah bertemu dengan hantu. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bersembunyi. Pada saat yang sama, hantu itu juga melihatnya bersembunyi di gudang kayu. Tuan rumah awalnya mengira bahwa hantu akan datang dan membunuhnya. Tak disangka, hantu tersebut kemudian menghilang. Namun, Yunran tahu bahwa itu adalah orang aneh dengan tingkat kultivasi tinggi. Di antara musuhmu, adakah yang suka memakai jubah abu-abu dan memiliki tanda lahir atau bekas luka merah besar di wajahnya? Pemikiran Yunran sangat sederhana. Saat itu, Mo Beiyuan juga pernah tinggal di sini. Orang aneh itu mungkin datang mencarinya. Mo Beiyuan benar-benar punya banyak musuh. Beberapa di antara mereka ia kenal sendiri, sementara ada pula yang ia sakiti atau halangi, namun ia tidak tahu kapan ia bermusuhan dengan mereka. Jubah abu-abu, dan tanda lahir merah di wajahnya, atau bekas luka besar. Mo Beiyuan memikirkan informasi penting yang dia sebutkan, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang terkait dengannya. Mereka berdua menginap di penginapan sepanjang malam. Yunran mulai memikirkan cara menemukan Mu Qingli. Status Mu Qingli saat ini tidaklah biasa. Dia adalah janda permaisuri Dajing dan tinggal di Istana Kekaisaran Dajing. Para penjaga di Istana Kekaisaran Dajing bukannya tidak berguna. Jika mereka ingin menemukan Mu Qingli, mereka harus merencanakannya dengan hati-hati. Namun, kota Kekaisaran Dajing tidak begitu damai. Belum lama ini, terjadi wabah besar dan banyak orang meninggal. Bahkan istana pun tidak luput. Dari kaisar tua hingga pangeran, mereka semua tewas dalam wabah yang mengerikan itu. Mu Qingli bisa dianggap sebagai satu-satunya keturunan keluarga kerajaan yang tersisa. Itu sebabnya putranya yang sakit-sakitan duduk di singgasana Dajing. Yunran pernah melihat putranya sebelumnya. Dia adalah seorang tuan muda yang manja. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang kaisar kecil boneka. Mu Qingli, janda permaisuri, adalah orang yang mengendalikan boneka kaisar kecil. Untuk bisa menghidupi putranya naik tahta, wanita ini tidaklah sederhana. Bab 648, ini terlalu banyak. Wabah aneh yang tiba-tiba muncul ini mungkin tidak sederhana. Namun, ini adalah urusan negara Dajing, dan Yunran serta yang lainnya tidak ingin ikut campur. Sekarang, dia hanya ingin mencari Mu Qingli untuk mencari tahu tentang racun parasit di Mo Beiyuan. Orang-orang dari 12 divisi menyerahkan peta Istana Kekaisaran Dajing dan peta pertahanan istana kepada mereka berdua. Yunran memindainya dan menghafalnya. Malam berikutnya, keduanya menyusup ke Istana Kekaisaran Dajing. Mereka menghindari lapisan penjaga dan menemukan Mu Qingli. Begitu mereka tiba di luar aula Mu Qingli, mereka mendengar suara aneh datang dari dalam. Yunran tampak terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Mo Beiyuan menutup telinganya. Menyadari apa yang baru saja dia dengar, telinga indah Yunran diwarnai dengan warna merah muda samar, dan wajahnya yang cerah memerah. Bahkan leher rampingnya pun berwarna merah muda. Karena dia terlalu terkejut, mulut kecilnya yang merah terbuka sedikit. Jika dia tidak salah dengar tadi, maka seharusnya. Bulu mata panjang Yunran berkedip-kedip. Meskipun dia tidak berbicara, matanya yang berair dan berair sepertinya mampu berbicara. Mereka melebar untuk mengungkapkan keterkejutannya padanya. Namun, tingkat kultivasi Yunran tidak rendah.
Konsekuensinya adalah meskipun Mo Beiyuan menutup telinganya, suara-suara itu masih bisa masuk ke telinganya melalui punggung tangan dan jari-jarinya. Sungguh tak tertahankan untuk mendengarnya. Mendengarkan dengan ama, itu bukan hanya seorang pria dan seorang wanita, tetapi 3 hingga 5 suara pria yang berbeda selain suara Mu Qingli. Mu Qingli ini, terlalu. Yunran berkedip ke arah Mo Beiyuan lagi, dan gelombang panas datang dari pipinya. Dia ingin melupakannya malam ini dan kembali dulu. Siapa yang tahu berapa lama Mu Qingli akan bermain? Salah satu mata Mo Beiyuan ditutupi oleh masker mata, dan yang lainnya sedikit diturunkan. Mata gelapnya mencerminkan gadis kecil pemalu di pelukannya. Terjadi keheningan sesaat. Dia memegang pinggangnya dan membawanya ke istana terpencil di bawah langit malam. Dia berpikir bahwa dia akan pindah ke tempat yang tenang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu lagi dengan pelayan dan penjaga istana secara pribadi. Yunran merasa tidak enak. Dia membenamkan wajahnya di dada Mo Beiyuan. Ekspresi Mo Beiyuan juga tidak terlihat bagus. Dia mengerutkan kening. Apakah ada tempat yang bersih di istana Kekaisaran Dajing? Dia tidak punya pilihan selain memegang pinggangnya dan pindah ke tempat lain. Mo Beiyuan, kenapa kita tidak kembali malam ini? Kembalilah besok. Wajah Yunran, yang tidak ditutupi riasan, berubah sedikit merah muda. Tidak ada yang mengira akan menghadapi hal seperti itu. Ekspresi Mo Beiyuan tenang, seolah hal itu tidak membuatnya merasa canggung. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana jika Mu Qingli masih bersemangat besok? Yunran menjawab, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tunggu aku di sini. Aku akan menjemputnya. Tidak peduli adegan apa yang terjadi di aula, Mo Beiyuan tidak ingin dia melihatnya karena dia takut hal itu akan mengotori matanya. Tidak, Anda tidak diizinkan masuk. Dan kamu tidak diperbolehkan mendekatinya. Dan kamu tidak diperbolehkan menyentuhnya. Yunran juga tidak ingin dia melihat hal-hal yang mencolok itu. Selain itu, wanita itu adalah Mu Qingli, yang telah mengamatinya dengan penuh rasa iri. Siapa sangka bukan penjaga di istana yang menghentikan mereka, tapi teman pria Mu Qingli. Sebaiknya aku menunggu. Yunran tidak percaya Mu Qingli bisa bermain sepanjang malam. Bab 649, biarkan dia bersenang-senang. Keduanya tinggal di istana Dajing dan menunggu sekitar 4 jam sebelum kembali ke istana janda permaisuri tempat Mu Qingli berada. Bagus sekali, suara-suara itu akhirnya berhenti. Yunran mengeluarkan bubuk ko yang telah dia persiapkan sebelumnya dan melumpuhkan para pelayan istana dan Kasim yang bertugas di aula. Dia memasuki aula dalam Mu Qingli bersama Mo Beiyuan satu demi satu. Tanpa diduga, yang terlihat di matanya adalah pemandangan yang sangat mencolok, serta fenomena aneh itu. Teman laki-laki itu ada di sekelilingnya, baik di kiri maupun kanannya. Mu Qingli dibungkus dengan kain satin tipis. Salah satu kakinya menutupi tubuh mainan laki-laki. Dia dalam kondisi setengah tertidur saat dia bergumam pelan. Beiyuan, kemarilah dan pijat kakiku. Yunran terdiam. Beiyuan, dia baru saja mengumumkan nama lengkap Mo Beiyuan. Mungkinkah wanita ini menjadi tidak tahu malu lagi? Mo Beiyuan tidak mengharapkan pemandangan yang tak tertahankan setelah masuk. Dia baik-baik saja, tapi dia takut mengotori mata Yunran. Teman laki-lakinya mengenakan pakaian terbuka dan bertelanjang dada. Mereka semua berdesakan di samping Mu Qingli dan masih melakukan beberapa tindakan tidak senonoh. Ran, kenapa kita tidak melupakannya hari ini? Mo Beiyuan mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Dia benar-benar tidak ingin dia melihat adegan memuakkan ini. Yunran marah dengan kata-kata Mu Qingli. Dia menarik tangan Mo Beiyuan. Dan berkata dengan marah, masalah ini harus diselesaikan hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan segenggam besar bubuk ko dan menambahkan bahan kuat lainnya ke dalamnya. Persetan denganmu. Sebelum teman laki-laki itu mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka ditaburi dengan 2 kantong besar bubuk obat. Setelah tersedak beberapa kali, mereka semua pingsan. Rangkaian tindakan Yunran sangat cepat dan akurat. Mo Beiyuan tertegun sejenak dan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Gadis kecil itu bergegas ke depannya, membungkus Mu Qingli dengan selimut, dan menggendongnya di bahunya. Mo Beiyuan terdiam. Temperamen sweetie cake-nya benar-benar mirip dengan ibunya, Yunran. Ayo pergi. Ekspresi Yunran normal saat dia menggendong Mu Qingli, dan itu tidak mempengaruhi gerakannya sama sekali.
Mo Beiyuan meliriknya dan kemudian ke orang di bahunya. Itu. Sebelum dia selesai berbicara, Yun Ran memelototinya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin menggendongnya? Dan biarkan dia bersenang-senang. Mo Beiyuan menopang dahinya dengan tangannya dan tersenyum dalam dengan tatapan penuh kasih sayang. Baiklah, aku tidak akan mendekatinya. Aku akan menjauh 3 langkah darinya. Saat dia berbicara, Mo Beiyuan mengangkat lengannya dan mundur 3 langkah, sambil tersenyum padanya. Saat itulah Yun Ran mendengus puas. Begitu mereka berdua tiba di luar istana Kekaisaran Dajing, mereka melemparkan Mu Qingli ke mata-mata dari 12 divisi. Yun Ran tidak bodoh. Karena dia harus menggendong wanita ini sepanjang perjalanan, dia menemukan benteng yang paling dekat dengan istana. Baru setelah itu dia menurunkan Mu Qingli. Yun Ran berencana bertanya secara pribadi kepada Mu Qingli. Adapun Mo Beiyuan, jangan tunjukkan wajahmu, kalau-kalau dia terus menatapmu dan mengedipkan mata padamu. Saat dia fokus merayu Anda dan menarik perhatian Anda, dia tidak akan menjawab pertanyaanku dengan patuh. Mo Beiyuan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku tidak akan masuk. Tingkat kultivasi Mu Qingli rata-rata dan dia telah dibius. Mo Beiyuan tidak khawatir dia akan menyakiti Yun Ran dalam keadaan seperti itu. Dia mengangguk dan setuju untuk tetap di luar. Yun Ran meminta agen rahasia dari 12 divisi untuk mengikatnya ke kursi sebelum menghilangkan bubuk Ko di tubuhnya. Bab 650, siapa yang meminta dia menyayangiku? Sesaat kemudian, penawarnya berhasil. Mu Qingli perlahan bangun. Dia bertemu dengan wajah kecil Yun Ran yang menarik perhatian. Mata Yun Ran sangat menarik. Matanya hitam pekat dan sejernih manik-manik kaca. Sudut matanya sedikit terangkat. Wajah ini sungguh membuat iri. Bahkan jika Mu Qingli hanya bertemu dengannya sekali, sulit untuk melupakannya. Terlebih lagi, wanita inilah yang telah merenggut cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Dia telah merebut Mo Beiyuan. Dia telah menggagalkan rencananya untuk mendominasi 5 negara. Itu kamu. Mu Qingli memandang Yun Ran dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Ini aku. Yun Ran mengangkat bibir merah mudanya dan menjawab. Kamu cukup mampu untuk bisa menangkapku. Bagaimanapun, Mu Qingli bukanlah wanita biasa. Meskipun dia telah diculik dari istana Kekaisaran Dajing dan tangan serta kakinya diikat, dia masih bisa tetap tenang dan bertindak seolah-olah dialah yang memegang kendali. Yun Ran menarik kursi dan duduk di depannya dengan menyilangkan kaki. Postur tubuhnya bahkan lebih arogan daripada Mu Qingli. Bisa dibilang begitu. Mu Qingli melengkungkan bibirnya menjadi senyuman mengejek. Kamu hanya mengandalkan kekuatan Mo Beiyuan. Jika bukan karena orang-orang dari 12 divisi dimanfaatkan olehmu, bisakah kamu membawaku keluar dari istana? Begitu dia mengatakan ini, Yun Ran tidak hanya tidak marah, tetapi bibirnya juga membentuk senyuman yang sangat cerah. Dia berkata dengan suara yang jelas dan manis, ya, saya mengandalkan kekuatannya. Siapa yang memintanya untuk menyayangiku? Anda harus tahu betapa dia menyayangi saya, bukan? Kamu tidak. Kenapa aku tidak memberitahumu? Mu Qingli adalah orang pertama yang marah. Suaranya diwarnai amarah, dan kata-kata selanjutnya hampir diteriakkan dengan suara rendah. Jika kamu bukan keturunan keluarga Bai, dia bahkan tidak akan melihatmu. Dia menyayangimu hanya karena kamu berguna baginya. Yun Ran menopang dagunya dengan santai dan melihat ke atas. Bulu matanya sedikit bergetar, dan matanya yang indah tanpa ekspresi. Nada suaranya juga sangat tenang. Oh, itu lebih baik daripada kamu terburu-buru mendetoksifikasi dia, tapi dia malah tidak melakukannya. Ingin menyentuhmu. Yun Ran sengaja mengarahkan topik racun Gu di Mo Beiyuan. Itu juga merupakan rencananya untuk membuat marah Mu Qingli dan mencabik-cabiknya seolah-olah dia memperjuangkan kebaikannya. Ekspresi Mu Qingli sangat jelek setelah dia menggali bekas luka lamanya. Hal itu merupakan rasa sakit yang tidak ingin dia sebutkan. Dia bergegas mendetoksifikasi Mo Beiyuan dan melepas pakaiannya di depannya, tetapi Mo Beiyuan bahkan tidak melihatnya. Yun Ran tahu ini tidak cukup untuk membuat Mu Qingli kehilangan kendali. Dia menambahkan dosis lain dari bahan-bahan kuat. Dia mengedipkan mata indahnya dan melengkungkannya. Suaranya lembut dan mengejek saat dia berkata, "Oh, benar, kamu sepertinya adalah nyonya tuan kota saat itu. Jadi, dari mana Anda mendapat kepercayaan diri untuk berpikir bahwa dia akan menyentuh Anda?"
Bukankah orang yang memberitahumu bahwa dia diracuni menyebutkan bahwa dia membutuhkan seorang perawan untuk menyembuhkan racun itu? Yunran tahu bahwa diperlukan metode khusus untuk menghadapi orang sepertimu. King Li. Pertama-tama dia akan mencubit kelemahannya, lalu perlahan menyerang jantungnya. Dia ingin tahu bagaimana Mu King Li mengetahui bahwa Mo Bei Yuan telah diracuni sejak dia bergegas keesokan harinya. Setelah bertanya, Yunran menatap Mu King Li. Dia tidak melewatkan perubahan halus apapun pada ekspresinya. Mata Mu King Li jelas menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi menghilang dalam sekejap. Momen singkat itu sudah cukup bagi Yunran. Tampaknya orang yang memberitahu Mu King Li bahwa Mo Bei Yuan telah diracuni tidak memberitahunya bahwa racun itu membutuhkan seorang perawan untuk menghilangkannya.